Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengataskan alhamdulillah alamin. Selawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengataskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewan Hakim yang alim dan bijaksana, para peserta yang berbahagia dan para penonton yang dirahmati Allah. Baiklah, untuk tidak mempanjang mukadimah, kami langsung saja memanggil peserta dengan nomor urut 1 dengan mengangkat tema atau judul mensyukuri nikmat Allah. Kepada nomor urut 1 kami persilakan. Sobat-sobatku sekalian yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah SWT. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga pada malam ini kita dapat berkumpul di musala ajiran ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya serta umatnya hingga akhir zaman. Amin. Baiklah, agar tidak memperpanjang mukadimah, izinkanlah saya berpidato yang berjudul tentang mensyukuri nikmat Allah. Allah SWT telah memberikan kita nikmat yang luar biasa, di mana kita bisa melihatnya indahnya alam dunia ini di rumah kita sendiri. Kita bisa mendengarkan suara azan dan suara takbir dengan telinga kita sendiri. Kita bisa berbicara dan memberikan sebuah senyuman dengan mulut kita sendiri. Kita bisa merasakan rasa manis, asam, pahit, dan dengan lidah kita sendiri. Kita bisa melangkah ke jalan, kita bisa melangkah dengan kaki kita sendiri. Tentunya melangkah ke jalan yang benar di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa merasakan rasa bahagia, senang, sedih dengan hati kita sendiri. Apakah dengan semua itu Allah menyuruh kita untuk membayar? Tidak kan? Allah tidak pernah minta bayar sepersen pun. Allah hanya ingin kita mensyukuri nikmatnya. Namun banyak manusia yang menyalahgunakan nikmat dari Allah ini. Bagaimana cara kita menggunakan nikmat dari Allah ini dengan baik dan benar? Dengan kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah ini dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita simak firman Allah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni washkuruli wala takfurun, yang artinya karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya
rahimakumullah, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah betapa sayang hamba yang pandai dalam mensyukuri nikmatnya, dan Allah memberi ancaman bagi orang-orang yang kufur akan nikmatnya. Sobat-sobat sekalian yang selalu dirahmati oleh Allah SWT, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Kalau ada ladang di sumur, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur berpanjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan dengan nomor peserta 1. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undian 2 dengan mengangkat judul atau tema mensyukuri nikmat Allah. Waktu dan tempat kami siapkan. Kepada peserta nomor 2 kami persilakan. Belum pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menimpakan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di mushola al-jihad ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah, saya akan memulai pidato saya ini dengan judul mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita nikmat yang sangat luar biasa, di mana kita bisa melihat indahnya alam dunia ini dengan mata kita sendiri. Kita bisa mendengar suara azan serta suara tartil Quran yang merdu dengan telinga kita sendiri. Kita bisa berbicara dan memberikan senyuman dengan mulut kita sendiri. Bahkan udara yang kita hirup setiap hari adalah nikmat yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan itu semua Allah menyuruh kita untuk membayar? Tidak kan? Allah tidak pernah meminta bayaran sepeser pun. Allah hanya ingin kita mensyukuri nikmatnya. Namun banyak manusia yang menyalahgunakan nikmat dari Allah ini. Bagaimana cara menggunakan nikmat dari Allah ini dengan baik dan benar? Dengan cara selalu bersyukur atas apa yang diberikannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak firman Allah surah Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu.
dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Allah yang Maha Bijaksana telah memperingatkan kepada kita agar kita selalu ingat Allah dan selalu bersyukur atas apa yang diberikannya kepada kita. Jika lupa akan Allah dan tidak mensyukuri atas nikmat yang kita peroleh darinya, maka akan Allah melaknat kita dengan cara apapun, bagaimanapun, dimanapun, dan kapanpun. Na'udzubillah min zalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7 yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat tersebut dapat kita simpulkan betapa Allah sangat menyayangi hambanya yang pandai dalam mensyukuri nikmatnya, dan Allah memberikan ancaman bagi orang-orang yang kufur akan nikmatnya. Demikian pidato saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, kalau ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, para peserta dan penonton yang dirahmati Allah. Selanjutnya peserta nomor 3 sudah konfirmasi ke panitia bahwa sedang berjalan. Jadi mohon petunjuk apa dilanjut dengan nomor 4. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undian 4 dengan mengangkat tema atau judul kemuliaan orang yang bertakwa. Kepada peserta nomor urut 4 kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang paling besar, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalunya kita bersalawat kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan uraian hikmah tentang kemuliaan orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa adalah orang yang selalu menjaga batas larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala
apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa merupakan derajat tertinggi yang harus dicapai oleh seorang muslim, karena takwa adalah jalan untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin ada yang menyangka bahwa yang paling mulia adalah orang yang banyak hartanya atau berasal dari keturunan bangsawan. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa yang paling mulia adalah yang paling bertakwa, sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum, yang artinya sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak sekali keuntungan dan kemuliaan orang yang bertakwa. Salah satu di antaranya telah dijelaskan di dalam surah-surah yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya telah dijelaskan di dalam surah An-Nahl ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina taquna hum muhsinun, yang artinya sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam surah lain Allah firmankan juga yang artinya barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscayalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengadakan baginya jalan keluar dan akan memberikannya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sungguh banyak sekali kemuliaan dan keuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga semua itu dapat meningkatkan ketakwaan kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Demikianlah uraian singkat tentang kemuliaan orang yang bertakwa. Semoga dapat bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan peserta nomor urut 4 Dewan Hakim yang ada di sana, para peserta penonton yang dirahmati Allah. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor urut yang 5 dengan mengangkat tema berbakti kepada orang tua. Kepadanya kami persilakan. Udara pagi membawa hikmat. Bangun tidur dengan keadaan utuh. Saya sampaikan kepada muslimin dan muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ala salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pada malam ini kita dapat berkumpul di masalah yang kita cintai ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita serahkan kepada Nabi besar yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah mushola Al-Jihad dan teman-teman yang saya sayangi. Untuk mempersingkat waktu, baiklah saya akan membacakan pidato saya yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua, Birrul Walidain. Kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi kewajiban kita untuk menjadi dan menjalankan perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Kemudian Islam juga mengajarkan kita untuk menyayangi, mengasihi dan menghormati sesama manusia. Namun kenyataannya banyak sekarang yang kita jumpai generasi muda yang tidak lagi menghormati sesama saudaranya, terutama kepada kedua orang tuanya, karena mereka sudah merasa sudah bisa mencari uang sendiri tanpa memerlukan bantuan orang tuanya. Oleh karena itu, kita harus membalasnya dengan cara menyayanginya dan merawatnya dengan penuh keikhlasan dan kesabaran. Barangkali mereka sudah lupa bahwa mereka dilahirkan oleh seorang ibu. Sebagai firman Allah, yaitu ayat surah Al-Isra ayat 23 yang artinya kita dilarang menyekutukan Allah dan dilarang berkata kasar kepada kedua orang tua kita. Kemudian pada suatu hari ada seseorang lelaki yang datang ke Rasulullah dan bertanya kepadanya, "Ya Rasul, adakah aku masih bisa adakah yang bisa aku lakukan untuk berbakti kepada orang tuaku?" Dan Rasul menjawab, "Ya bisa, kamu bisa melakukannya dengan cara mendoakannya, memenuhi janji mereka, dan menyambung sanak saudara." Hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mendoakan orang tua kita yang ada maupun yang telah tiada. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami yang telah menyayangi kami. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Pak tadi pergi ke sawah datang membawa ikan. Jika tutur kata saya banyak yang salah, mohon kiranya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penampilan peserta dengan nomor undian 5. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor undian 3 dengan mengangkat tema memperingati 1 Muharram. Kepadanya kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Juri dan teman-teman yang saya sayangi, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan sehingga bisa berkumpul di mushola Al-Jihad ini bersama-sama. Salawat salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan hingga alam terang benderang. Seperti kita saat ini, kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, Nabi Muhammad SAW bersabda, An ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iltanim khamsan qabla khamsin ayataka qabla mautika wasiyataka qabla sakamika wa fara'aka qabla sulika wa syababaka qabla haramika wa ghinaka qabla faqrik. Artinya dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pergunakanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu yang lain, yaitu hidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, waktu longgarmu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, dan waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Menurut sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita umat Islam diperintahkan agar senantiasa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita tidak boleh menunda waktu, baik itu belajar, bekerja, beramal, dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati, dalam memperingati tahun baru Islam, marilah kita masuki tahun ini dengan lembaran-lembaran baru. Kita isi dengan amal-amal yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha untuk membuang jauh-jauh amalan yang jahat agar kehidupan kita berakhir dengan husnul khatimah. Demikian pidato singkat saya yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan, mohon maaf, karena saya masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang alim dan bijaksana, para peserta penonton yang dirahmati Allah, dengan lahirnya tampilan nomor urut peserta 3, maka berakhir juga acara lomba pidato di tahun ini. Demikian kegiatan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami informasikan kepada semua peserta dan orang tua bahwa untuk